Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG Banjarnegara. Kembali lagi bersama saya Yusuf Nur Perkasa di Bisik. Bicara seputar informasi gempa bumi. Baiklah Sobat BMKG Banjarnegara dimanapun Anda berada. Masih ingat nggak kalian dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah? Tepatnya pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Gempa ini berkekuatan M7,5 dengan kedalaman 10 km. Nah, kira-kira apa sih penyebab terjadinya gempa itu? Dan dampak-dampak dari gempa itu apa aja? Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan salah satu pegawai yang ada di Stasiun Geofisika Palu. Kebetulan kita sudah tersambung dengan rekan saya, Mariska Natalia Rande. Halo Mariska. Halo. Gimana kabarnya Mariska? Sehat? Tuhan baik, sehat. Keadaan di sana aman ya sekarang ya Maria? Aman. Sangat aman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan gempa bumi Palu, saya akan memperkenalkan Mariska dulu ini siapa. Mariska ini salah satu pegawai di BMKG Stasiun Geofisika Palu. Bernama lengkap Mariska Natalia Rande, kelahiran Palopo 8 Desember 1994. Beliau ini kelulusan D4 Geofisika di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jakarta. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2013 sampai 2014 itu, beliau penempatan pertama di Stasiun Geofisika Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Dan dari 2017 sampai sekarang itu beliau ditugaskan di Stasiun Geofisika kelas 1 Palu. Oke, Mariska. Jadi membahas tentang gempa bumi dan tsunami di Palu yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Kira-kira penyebab terjadinya gempa itu apa sih? Khususnya gempa yang di Palu kemarin itu. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kasus gempa bumi yang terjadi di Palu maupun Singgi dan Donggala itu disebabkan oleh aktivitas dari sesar Palu Koro, di mana posisinya itu berada di daerah Cirenja seperti itu. Di mana untuk mekanisme dari sesar Palu Koro itu adalah strike slip atau bahasa awamnya itu jenis sesar mendatar seperti itu. Lalu dampak-dampak dari gempa di Palu itu kemarin apa aja? Entah itu dari jumlah korban atau dari kerusakan-kerusakan bangunannya itu kira-kira apa aja? Untuk dampaknya ini cukup sangat banyak ya. Jadi bisa dilihat di media-media sosial itu sudah sangat terbuka untuk dampak-dampaknya. Yang pertama itu tentunya ada tsunami. Kemudian ada longsor, baik itu di darat maupun di daerah sekitar pantai dan di dasar laut. Kemudian selain ada kerusakan bangunan, ada kebakaran juga di daerah Balaroa saat itu. Kemudian yang paling sangat-sangat baru itu adalah likuifaksi, di mana ada terkenalnya itu terjadinya di daerah Petobo, Balaroa, kemudian Jonoge. Sebenarnya untuk likuifaksi sendiri itu sebenarnya bukan hanya terjadi di 3 daerah ini, tapi ada juga beberapa titik-titik yang tidak terekspos. Mungkin karena lokasinya itu kecil, seperti daerah Sibalaya, seperti itu. Oke. Jadi pada waktu kejadian itu tanggal 28 September, Mariska kan posisinya sedang berada di sana ya? Udah di sana ya berarti ya? Udah di Palu ya? Iya, sudah di Palu. Nah, bisa nggak diceritain sedikit ke sobat-sobat di rumah itu pengalaman pribadi waktu saat kejadian itu gimana? Oke. Untuk pengalaman pribadinya itu saya sedikit curhat ya. Kebetulan saat itu saya yang dinas. Waduh, Kebetulan saya pas itu dinas ya. Ya, jadi pas kali. Pas saya dinas siang, pasti pengalamannya itu ada paniknya, ada takutnya. Kebetulan saat itu saya dinas, dan beberapa minggu sebelum kejadian gempa itu kita sudah melakukan simulasi gempa apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi merusak.
Oh. Nah, jadi saat itu yang pengalamannya saat itu adalah panik. Kemudian yang saya lakukan itu secara refleks, saya itu melakukan penyelamatan diri, masuk ke bawah kolong meja. Bukan cepat-cepat keluar untuk ke tempat titik kumpul, bukan. Jadi seperti itu. Yang pertama panik pasti ada, tapi istilahnya Ya, otak masih jalan lah untuk jangan terlalu melakukan. panik Ya, gitu ya. Ya. masih jalan ya. Gitu. Oke. Tadi berarti yang Mariska kan pas dinas ya berarti ya? Iya, pasti. Nah, tentunya berarti pertama kali dilakukan tadi tentunya menyelamatkan diri dulu ya. Menyelamatkan diri dulu. Ya. Baru SOP-nya setelah keadaan aman baru mungkin analisa gempa itu ya. Baru menganalisa kalau gempa. memungkinkan untuk menganalisa pasti kami akan Ya. analisa, tapi saat itu tidak memungkinkan untuk analisa. Oh, pada waktu itu tidak memungkinkan untuk analisa ya? Iya. Oh ya. Yang terpenting menyelamatkan diri dulu ya. Ya. Nah, ini kemarin waktu kejadian juga banyak nih diberitakan pada saat kejadian gempa itu, listrik dan jaringan komunikasi di sana itu sempat mati beberapa saat. Itu benar apa enggak? Iya, benar. Nah, jadi saat itu beberapa menit setelah kejadian gempa itu, listrik langsung mati total. Kemudian jaringan telekomunikasi itu rata-rata mati total. Tapi ada beberapa jaringan telekomunikasi, bukan beberapa, satu jaringan telekomunikasi, saya sebut saja nama ininya, Indosat, itu masih aktif. Jadi masih ada yang berarti nggak semua mati total ya? Masih ada buat komunikasi itu masih ada. Cuman kan rata-rata orang di Palu Sulawesi Tengah ini menggunakan jaringan Telkomsel. Nah, pada saat itu jaringan itu yang down. Nah, terus BMKG ini kan menyampaikan informasinya melalui jaringan komunikasi itu ya. Kalau pada saat mati itu, kira-kira waktu itu penyebaran informasinya gimana? Oke. Untuk gempa signifikan itu yang menganalisa itu adalah diserahkan kepada BMKG pusat. Gempa di atas 5. Nah, jadi kebetulan karena gempanya itu 7,5, jadi dari BMKG pusat, sehingga dari BMKG pusat kemudian meneruskan baik itu melalui moda DVB, moda SMS, melalui aplikasi, jadi seperti itu. Untuk dari BMKG Palu sendiri saat itu benar-benar kalau mau dibilang tidak bisa apa-apa ya seperti itu, karena saat itu jaringan tidak ada jaringan ya. Iya, benar. Oke. Nah, lalu juga ada kabar-kabar nih pasti ya, di setiap ada bencana itu kayaknya rata-rata pasti ada isu-isu hoax yang keluar. Pasti itu udah ini sih, pasti ada aja isu hoax yang keluar. Nah, dari BMKG Palu sendiri menanggapi isu-isu hoax itu sendiri gimana? Oke, kalau dari kami sendiri kan H+1+2 hari setelah gempa bumi tersebut atau pasca gempa tersebut itu memang sangat banyak isu hoax. Contohnya akan terjadi gempa bumi 9, susulan 9, kemudian pada hari sekian akan terjadi tsunami susulan yang lebih besar, ketinggiannya sekian gitu. Nah, itu sudah sangat sering kami dengar pasca gempa. Nah, yang BMKG lakukan itu kebetulan baik dari BMKG pusat maupun BMKG yang ada di Sulawesi Tengah, di Sulawesi, kemudian ada dari BMKG Balikpapan. Di situ mereka datang untuk membantu baik itu melakukan survei, kemudian yang paling terpenting adalah dari BMKG pusat bersama-sama dengan BMKG Kota Palu melakukan sosialisasi di tenda-tenda pengungsian seperti itu. Jadi itu salah satu cara kami untuk menekan isu-isu hoax dan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang harus dilakukan seperti itu. Berarti langsung ngasih taunya langsung ke kayak tenda-tenda pengungsian yang kami langsung ke tenda-tenda pengungsian. Langsung turun ke lapangan lah ya. Itu minggu itu pun kami langsung turun bersama dengan soalnya kan pasti ada isu-isu hoax yang mengatakan kalau bakal terjadi gempa kekuatan sekian lah yang lebih besar gitu. Padahal akan sampai ada yang bilang Palu akan tenggelam.
Nah, padahal sampai sekarang pun belum ada satu negara yang bisa memprediksi gempa bumi ya? Benar ya? Ya, sampai sekarang belum ada Iya. alat maupun negara yang bisa memprediksi kapan tepatnya gempa bumi itu akan terjadi. Waktunya ya, waktunya. Nah, Seperti itu. itu sobat, jadi perlu dicatat karena sampai saat ini belum ada satu negara pun yang bisa memprediksi gempa. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti akan diprediksi terjadinya gempa itu berarti jangan dipercaya ya. Ya, kapan terjadi gempa ya? Beda ya potensi sama Iya, prediksi. prediksi sama Nah, potensi itu beda benar. Nah, lalu keadaan di Donggala sendiri sekarang bagaimana? Dari di itu kan kerusakannya cukup parah ya kemarin ya. hmm, Nah, terus paling dari kejadian misalnya dari segi kayak misalnya pembangunan infrastrukturnya itu sekarang keadaannya gimana di sana? untuk keadaannya sudah mulai berangsur normal, tapi masih banyak sih para pengungsi-pengungsi itu yang masih tinggal di Huntara, hunian sementara. Karena Oh, masih ada ya untuk yang di sana. huntapnya, ya untuk huntapnya sendiri itu kan ada beberapa yang sudah siap huni, ada beberapa juga yang belum siap huni. Hmm. Jadi kalau untuk masalah pembangunan tempat tinggal itu belum semuanya. Oke. Terus eh dari kejadian bencana itu kira-kira sekarang masyarakat di sana itu apa sudah melek dengan mitigasi gempa bumi apa belum? Terus upaya yang dilakukan BMKG khususnya Stasiun Geofisika Palu untuk menyadarkan masyarakat lah tentang pentingnya mengenal mitigasi itu gimana? Oke, untuk dibilang melek sih, sebenarnya orang di Palu ini sebenarnya sudah melek. Kalau mereka tuh sudah tahu kalau kota kita ini tinggal di daerah yang seismisitasnya relatif tinggi. Iya. Jadi itu sudah lama mereka tahunya. Karena kebetulan pada bulan Desember itu saya melakukan wawancara-wawancara kepada kalau kita sesepuh-sesepuh di hingga ke daerah Sigi. Jadi mereka itu sudah tahu pernah terjadi tsunami di Palu, pernah bahkan sudah ada penamaannya dalam bahasa Kaili. Kayak Nalodo itu likuifaksi, terus saya lupa untuk tsunami-nya itu, terus ada juga gempa. Nah, jadi sebenarnya sudah tahu kita itu tinggalnya di daerah yang potensi gempanya cukup atau relatif besar. Nah, dan bahkan sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami di Pasigala ini, sudah lumayan banyak sekolah-sekolah yang datang ke kantor untuk dilakukan sosialisasi seperti itu. Terus, jadi kalau mau dibilang sudah melek. Beberapa sebagian besar sudah melek. Nah, kemudian usaha kami itu adalah setelah pasca dari kejadian gempa bumi dan tsunami Pasigala ini, selain melakukan sosialisasi di camp-camp pengungsian, ada juga program dari Stagi of Palu yaitu BMKG Goes to School, ada BMKG Goes to Campus. Terakhir itu kami melakukan BMKG Goes to School dan Goes to Campus di daerah Toli-Toli dan Buol sebelum COVID ya. Iya, sebelum pandemi ini lah ya. Ya, jadi kami melakukan itu. Sebenarnya akan berlanjut lagi sesuai dengan sikon. Ya semoga pandemi ini juga segera berakhir lah ya biar kita bisa sosialisasi lagi ke masyarakat tentang pentingnya mitigasi ini. Oh iya, terus sebelum kejadian gempa bumi dan tsunami pun kami dari Stadion Palu sudah melakukan namanya survei mikrosonasi. Itu selama sekitar 3-4 bulan, kemudian hasilnya itu akan keluar daerah zona-zonanya, apakah daerah ini bagusnya dibangun bangunan seperti apa. Nah, di 46 kelurahan itu kita sudah berikan petanya. Kemudian kita turun ke lapangan menjelaskan peta yang kita berikan itu kerjasama dengan BPBD di Kota Palu, seperti itu. Nah, oke. Terakhir nih, Mariska, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat? Kan kita belajar dari kejadian gempa bumi ini. Kira-kira pesan untuk masyarakat apa ya? Oke, kalau untuk masyarakat Palu pribadi, saya yakin masyarakat Palu sudah banyak yang cerdas, sudah banyak yang melek dan tahu kita itu tinggal di daerah yang seismisitasnya relatif tinggi. Jadi sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya tsunami.
gempa bumi dan tsunami. Jadi kurang kepanikan dan kewaspadaan lebih ditingkatkan lagi. Untuk masyarakat di luar Sulawesi Tengah, saya memberikan pesan, mari kita melihat pelajaran dari daerah-daerah yang sudah pernah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami seperti Palu, Aceh, Lombok, Jogja. Nah, jadi jangan tunggu terjadi dulu, baru kita sadar, tapi kita berkaca atau melihat dari daerah-daerah yang sudah pernah terjadi seperti itu. Dan saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang tahu BMKG itu setelah kejadian gempa bumi maupun tsunami yang dahsyat. Pasti saya yakin. Iya, banyak. Nah, oleh karena itu sebaiknya, karena kita harus cari tahu daerah kita ini seperti apa sih seismisitasnya. Berkemungkinan tidak terjadi tsunami. Jadi istilahnya lebih baik mencegah dulu dibandingkan mengobati seperti itu. Dan jangan lupa hindari menyebarkan isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab dan tetap update informasi gempa bumi dan tsunami hanya melalui media-media sosial maupun aplikasi dari BMKG yang resmi. Seperti itu. Nah, Stasiun Geofisika Palu kan juga ada channel YouTube-nya juga ya? Oh iya. Nah, mungkin kalau misalnya sobat-sobat di rumah nih yang pengen tahu aktivitas apa kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di Stasiun Geofisika Palu, mungkin bisa langsung cek videonya di channel YouTube-nya Stasiun Geofisika Palu. Namanya Stasiun Geofisika Palu ya? Nama channel YouTube-nya. Nah, bisa langsung cek aja di channel Stasiun Geofisika Palu. Nanti linknya juga saya taruh di bawah, nanti di deskripsi bisa langsung cek. Oke, Mariska, terima kasih buat waktunya. Ini udah mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, kasih edukasi ke sobat-sobat BMKG yang ada di rumah nih. Terima kasih waktunya, Mariska ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dia tadi sobat. Pembahasan sedikit tentang gempa bumi yang ada di Kabupaten Donggala. Kalau misalnya sobat ada yang kurang paham atau ada yang pengen ditanyain tentang pembahasan yang tadi, mungkin sobat bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah atau bisa melalui sosial media kami. Nanti link sosial media kami ada di deskripsi. Tadi juga ingat buat sobat-sobat BMKG yang ada di rumah untuk tetap selalu waspada. Dan intinya jangan panik, karena kita juga nggak tahu kejadian bencana akan terjadi kapan dan di mana. Jadi penting banget untuk sobat-sobat BMKG mengenal mitigasi dari gempa bumi dan tsunami. Nah, kalau misalnya sobat belum tahu langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami, kalian bisa cek video kami sebelumnya, atau nanti saya taruh linknya di atas ini, nanti bisa dicek videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di-subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video informasi menarik dari Stasiun Geofisika Banjarnegara. Terima kasih Sobat BMKG Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.